Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa kesal tapi harus tetap senyum di kantor? Padahal dalam hati rasanya marah banget. Nah, itu adalah bagian dari emosi di tempat kerja. Dan faktanya, 70% konflik kerja dipengaruhi oleh emosi yang tidak dikelola dengan baik. Di video ini, kami akan membahas mengenai fenomena emosi di tempat kerja, penjelasan menggunakan teori psikologi industri dan organisasi, juga cara mengelola emosi agar tetap profesional dan juga sehat mental. Di tempat kerja, emosi muncul setiap hari. Yang pertama, ada emosi positif, seperti senang karena dipuji dan bangga karena menyelesaikan proyek. Yang kedua, ada emosi negatif, seperti kesal karena adanya konflik dan marah karena atasan tidak adil. Beberapa fenomena nyata yang sering terjadi seperti pegawai merasa harus berpura-pura ramah meski sedang stres, konflik antar pegawai karena adanya miskomunikasi emosional, serta burnout akibat tekanan emosional yang menumpuk. Semua ini bukan hanya masalah personal, tetapi dapat mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Nah, fenomena ini tuh bisa dijelaskan melalui dua teori. Yang pertama itu ada teori dari Arlie Hochschild tentang emotional labor. Emotional labor ini adalah sebuah usaha mengatur emosi agar sesuai dengan ekspektasi organisasinya. Contohnya, ketika seorang karyawan itu harus tersenyum kepada pelanggan, padahal hatinya tuh lagi sedih atau marah. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, akan membuat dia mengalami kesulitan emosional atau burnout. Yang kedua, ada affective events theory dari Weiss dan Kropinzhagen yang menyatakan bahwa seluruh kejadian di tempat kerja itu mempengaruhi sikap dan perilaku karyawannya. Contohnya, ketika seorang karyawan itu mendapatkan kritik dari atasan, otomatis dia akan merasa kecewa dan kekecewaannya itu akan membawa dia mengalami penurunan motivasi kerja. Nah, gimana sih solusinya? Pertama, kenali emosi diri sendiri dan sadar akan apa yang kita rasakan sebelum bereaksi. Misalnya, aku lagi capek, makanya gampang marah. Yang kedua, ada emotional regulation. Gunakan teknik seperti tarik nafas, beri jeda, dan ubah cara berpikir. Contohnya, daripada marah, mending bilang, boleh nggak sih kita diskusi dulu? Ketiga, pelatihan emotional intelligence, di mana organisasi bisa memberikan pelatihan untuk mengembangkan rasa empati, cara berkomunikasi yang efektif, dan juga pengelolaan emosi dengan baik. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang suportif, di mana HR, manajer, dan tim mempunyai peran penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan saling menghargai emosi. Jadi, emosi bukan musuh di tempat kerja. Emosi adalah sinyal, bukan masalah, selama kita bisa mengenalinya dan mengelolanya dengan baik. Dengan memahami teori dan menerapkan solusi, kita bisa membangun lingkungan kerja yang lebih sehat secara emosional. Terima kasih sudah menonton. Mulai hari ini kerja pakai hati, bukan cuma pakai logika. Bye!